Sumpah ini ngakak banget, Malaysia resah, anak mudanya banyak yang fasih bahasa Indonesia daripada Macam mana? Asal main game, asal apa-apa sih? Anjay, anjay. Kamu tahu ke dalamku Aziz, Aziz. Sumpah ini ngakak banget, Malaysia resah, anak mudanya banyak yang fasih bahasa Indonesia daripada Macam mana? Asal main game, asal apa-apa sih? Anjay, anjay. Bantai mereka. Banyak lagi. Macam mana juga? Satu pengaruh game, satu pengaruh dari YouTube. Yang satu lagi gara-gara si Susanti. Si Susanti di Upin Ipin ndak lama nih aku cari dia nih, aku colik dia nih. Tapi ndak apa, itu bagus. Kita belajar bahasa dorang belajar bahasa kita. Sama sih. Ini alasan kenapa banyak orang Malaysia suka pakai bahasa Indonesia. Halo, ketemu lagi dengan saya seperti biasa perjalanan ke kantor pagi ini. Jadi sekarang lagi ramai di negara tetangga kita, Malaysia. Anak-anak mudanya lebih senang menggunakan bahasa Indonesia. Sebenarnya kita sama-sama basicnya bahasa Melayu, tapi mereka lebih senang menggunakan logat atau gaya bahasa Indonesia. Karena faktornya mungkin pertama melihat dari konten-konten di IG maupun di TikTok atau media sosial lainnya. Ini yang buat petinggi-petinggi di Malaysia cukup meradang ya, mereka cukup marah. Yang kedua mungkin bahasa Indonesia jauh lebih kaya ya. Kosakatanya, perbendaharanya lebih banyak. Kenapa bahasa Indonesia lebih banyak? Padahal kita sama-sama menggunakan basic bahasa Melayu. Bahasa Indonesia, bahasa negara kita, bahasa nasional kita memilih bahasa Melayu basicnya karena tidak ada kasta. Kita tahu pada saat dulu penduduk kita banyak di Jawa, tapi bahasa Jawa itu sulit digunakan karena pakai kasta, ada yang sampai 3-4 tingkat. Jadi berbicara dengan yang lebih muda beda, dengan yang setara beda, yang lebih tua beda, sehingga menyulitkan. Akhirnya dipilihlah bahasa Melayu sebagai basic bahasa nasional, bahasa Indonesia. Tapi kesininya lebih diperkaya lagi, jadi banyak sekali bahasa-bahasa serapan, baik dari bahasa Arab, karena kita juga pernah banyak orang Arab, dari bahasa Cina, dari bahasa Portugis, dari bahasa Inggris, dari bahasa Sanskerta, dari bahasa Jawa. Saya pernah ketemu dengan orang Malaysia, dia bilang bahwa kalau bahasa Melayu sangat sulit sekali mereka membuat naskah formal, naskah resmi, naskah ilmiah menggunakan bahasa Melayu karena sangat sedikit. Jadi mereka banyak memilih menggunakan bahasa Inggris. Nah, kembali lagi tadi bahasa Indonesia karena kaya sekali, banyak diserap bahasa-bahasa asing yang dijadikan bahasa Indonesia. Dirubah sedikit kata-kata, susunan katanya menyesuaikan dengan pengucapan. Seperti paling gampang akun menjadi A, huruf A, K, U, dan N. Kemudian konten huruf K, O, N, T, E, dan N. Jadi bukan konten seperti dalam bahasa Inggris. Nah, ini tentunya memperkaya bahasa Indonesia. Yang paling gampang kalau kita tahu influencer. Influencer itu bahasa Inggris, tapi bahasa Indonesia sudah ada loh. Pemengaruh. Kata dasarnya pengaruh, kemudian dikasih himpunan jadi pemengaruh. Jadi sebenarnya banyak sekali. Terus juga server. Server itu kan bahasa Indonesianya ada, namanya peladen. Kata dasarnya adalah laden. Laden itu dari bahasa Jawa, melayani. Nah, itulah yang membuat akhirnya kenapa bahasa Indonesia itu lebih kaya dibanding dengan bahasa Melayu. Jadi cintailah bahasa Indonesia. Silakan. Itulah cuplikan video yang menceritakan tentang orang tua di Malaysia yang resah jikalau anak-anaknya menguasai slang bahasa Indonesia. Banyak anak muda Malaysia yang lebih nyaman berbicara dengan slang bahasa Indonesia di waktu-waktu seperti main game atau sekedar nongkrong. Karena menurut mereka, slang bahasa Indonesia lebih mudah diingat dan cenderung lebih keren ketimbang bahasa asal mereka yaitu Melayu. Namun bukan hanya di Malaysia, tren bahasa Indonesia juga digandrungi di beberapa negara ASEAN, seperti Thailand, Filipina, dan juga Vietnam. Namanya Raja Wak Shi Ra Lungkon. Ini yang jadi raja yang sekarang ini, ya. Karena Raja Bhumibol sudah meninggal. Nanti uang yang zaman dia itu pakai foto dia semua. Tapi sekarang mungkin tinggalnya yang 1000 aja yang masih ada, ya, yang di Thailand ini. Tapi nanti kalau yang ini sudah masuk bank, tidak akan keluar lagi. Yang keluar dari bank sekarang ini model ini semua. Karena Bapak Ibu tukar dari Indonesia mungkin masih ada.
Tapi masih bisa pakai ya, tetap lagu masih bisa ya. Ini anaknya Raja Bhumibol, anak yang kedua. Karena yang pertama nggak bisa jadi raja. Enggak, sayur. Enggak. Enggak. Kok Sayur. kok bisa bahasa Indonesia? Iya, pintar bahasa Indonesia. Orang Korea? Enggak orang Korea. Pinter Terus banget. Ayu. Ayu. Hanggul, Nanti kalau orang Korea nih. Sesuatu. Di video boleh kah? Hah? Video. Enggak boleh. Boleh lah buat YouTube, Pak. Ya. Nanti minggu depan. Iya. Oke. Di sini? Di sini iya. Ya, siapa? Sayur, ikan, daging halal semua ada. Oke, Nah, ada. namanya siapa? Nama aku Mbak Jenny. Kok bisa bahasa Indonesia? Iya. Lancar Udah. banget nih. Nah, terima kasih. Mbak Jenny namanya. Terus kenal. Di sini. Coba ya. Iya. Asli Korea ya? Mbak Jenny. Iya. Ber- Orang Korea. Dulu belajarnya di mana? Apa? Belajarnya di mana? Belajar sendiri dengan buku. Oh. Mau dong satu. Minum sini Minum sini ya. Berapa harganya? 80. Kak pintar bahasa Indonesia sih. Yes. Aku cinta suamimu. Sorry, aku canda. Oke, iya. Aduh. Ya, suka orang Indonesia. Oke. Usiaku 18 tahun. Ketika orang Thailand bertemu remaja Indonesia. Mas namanya siapa? Namanya siapa ya? Kecok. Kecok. Oh, ดี๋ยวนะชื่อจริงหรือเปล่านั่นชื่อกระเจาะnama saya Dul. Dul. Iya. Adul. Iya. Oh, dari Thailand. Dari Thailand. Iya. Sama siapa ke sini? Sama apa? Teman-teman. Oh, sambil ngevlog. Iya. Oh. Oke. Bang dari malam. Kenapa? Bang. Ya. Oh, dari malam. Dari malam. Oh, camp sini. Ya. Oh. Fenomena itu juga memicu pertanyaan kenapa sejumlah anak muda di Malaysia gandrung menggunakan bahasa gaul dari Indonesia. Salah satu warga Malaysia yang bernama Iman ketika diwawancarai mengungkapkan alasan kenapa ia selalu menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari, dan slang Indonesia mengatakan ada kepuasan sendiri ketika mengatakannya. Ia kerap menggunakan umpatan bahasa Indonesia saat bermain game dan ngobrol dengan teman online-nya. Kayak lebih terasa mengumpatnya gitu loh. Enggak ada feel kalau pakai bahasa Malaysia. Dan secara pribadi, aku suka dengar bunyi dari bahasa Indonesia, kata Iman kepada cnnindonesia.com. Namun dugaan menguatnya tren bahasa Indonesia di kalangan anak muda di Malaysia bisa jadi karena kebiasaan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, ketika menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN ke-43 di Jakarta, pada pekan pertama September. Di sela-sela KTT, Anwar menghadiri forum yang digelar Rans Entertainment bertajuk, Temu Anwar, di salah satu hotel di Jakarta. Dalam forum tersebut, Anwar beberapa kali menggunakan bahasa Indonesia, bercampur bahasa Inggris dan Melayu. Acara ini dihadiri warga Indonesia dan warga Malaysia yang sedang ada di negara ini. Bukan hanya Perdana Menteri Malaysia yang sering menggunakan bahasa Indonesia pada setiap pidatonya, beberapa penjabat Malaysia juga terciduk menggunakan bahasa Indonesia ketika menghadiri rapat Dewan Parlemen. Kita kena terima hakikat, ramai pemimpin dan ahli politik negara kita Malaysia ni tak boleh bercakap bahasa Melayu dengan baik. Anda sendiri tengok kan dalam persidangan Dewan Rakyat. Tengoklah betapa teruknya bahasa Melayu mereka. Nah sekarang, kalau tiba-tiba lah kan ada persidangan ASEAN dengan pihak Indonesia, Singapura, Brunei, dan waktu tu kita kena guna bahasa Melayu. Dan yang akan jadi wakil Malaysia nanti adalah dalam kalangan pemimpin kita yang tak fasih dalam bahasa Melayu. Kalaulah dia sendiri tak fasih bercakap bahasa Melayu versi negara dia sendiri, apa kau rasa dia boleh faham ke apa pemimpin Indonesia bercakap dalam bahasa Melayu versi Indonesia? Haramlah dia tak faham. Hal inilah yang membuat rakyat Malaysia kecewa, karena merasa pejabat Malaysia tak ikut andil dalam mengembangkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Apa pendapat Anda?